Assalamualaikum. Halo, selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Ibu lihat sepertinya hari ini semua hadir ya? Hadir, Bu. Baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Baik, pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan materi dan pertemuan hari ini kita akan memulai materi baru, yaitu pidato persuasif. Sebelumnya saya akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu. Nanti kalian simak dengan baik, kemudian tuliskan hal yang menurut kalian penting. Karena nanti saya akan mengajukan sebuah pertanyaan dan kalian harus menjawabnya. Baik, disimak dulu tayangan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya,
Siaplah! Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi. Jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Nah, sudah disimak kan tayangan videonya? Sekarang saya ingin bertanya, apa makna dari tayangan video tadi? Ada yang bisa jawab atau ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan Eva. Baik, isi yang saya dapatkan dari tayangan video tadi yaitu mengenai pidato Bung Tomo tentang perjuangan para pemuda Indonesia terhadap para penjajah. Betul, video tadi itu merupakan sebuah pidato yang disampaikan oleh pahlawan kita yaitu Bung Tomo tentang semangat perjuangan para pemuda Indonesia dalam melawan penjajahan pada masa itu. Nah, kalau tidak salah, pidato tersebut disampaikan pada tanggal 10 November 1945. Lewat pidato tadi, Bung Tomo baik itu secara sengaja maupun tidak telah membangkitkan jiwa dan semangat para pemuda Indonesia yang mendengarkannya. Nah, terima kasih Eva sudah menjelaskan pidato tersebut. Nah, di video tersebut berkaitan dengan materi kita hari ini yaitu teks pidato persuasif. Apa sih itu teks pidato persuasif? Ada yang tahu? Belum. Nah, saya akan memaparkan materi mengenai teks pidato persuasif. Sebelumnya, kalian juga harus membuka buku paket kalian ya sambil memerhatikan materi yang akan saya sampaikan. Pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya bahwa eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya, kita bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu. Nah, ada 3 tipe berbeda eksposisi. Yang pertama yaitu eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tertentu tentang suatu hal. Yaitu tulisan yang persuasif ini dapat kita temui pada editorial, surat kabar, pidato politik atau kampanye, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang dan jasa serta aktivitas. Misalnya, penggunaan bahasa persuasif pada iklan dan poster, slogan yang memikat. Lalu yang ketiga, eksposisi yang dapat kita gunakan untuk membela suatu kasus, misalnya selamatkan terumbu karang sekarang. Eksposisi persuasif memiliki satu sudut pandang yang didukung oleh argumen, logis, dan bukti. Nah, jadi pidato persuasif ini merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis, yang bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu struktur isi pidato persuasif. Strukturnya yaitu ada 3. Yang pertama, pernyataan posisi, yang kedua tahap argumen, dan yang ketiga penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Dalam eksposisi ditulis, kamu sebaiknya melihat persoalan aktual di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Nah, pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi adalah sebagai berikut. Misalnya, siapa yang akan diyakinkan? Apa yang akan diyakinkan? Jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka? Kemudian, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Nah, seperti itu contohnya.
Lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti, dan informasi statistik yang mendukung. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta pendukung, contoh, gambar, tabel, dan kutipan. Urutan argumen biasanya tergantung penulis. Boleh dimulai dari argumen yang paling kuat atau mulai dari yang lebih lemah hingga ke yang paling kuat. Setiap pengembangan pikiran atau argumen berisi sejumlah kalimat. Setiap paragraf disusun dengan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Hampir semua paragraf memiliki satu gagasan utama yang dikembangkan dan membentuk bagian dari teks eksposisi keseluruhan. Lalu yang terakhir yaitu penguatan pernyataan posisi. Di bagian ini, letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Berikut yang harus diperhatikan dalam memperkuat posisi. Yang pertama yaitu memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, nada, tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Lalu yang kedua, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Tidak bisa hanya sekedar berdasarkan emosi dan intuisi. Dan yang ketiga, tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Penyajian dengan menggunakan PowerPoint sangat membantu. Nah, jadi pada bagian penguatan pernyataan posisi ini, kita bisa menampilkan gambar maupun foto untuk memperkuat argumen sebelumnya. Selanjutnya yaitu ciri kebahasaan. Yang pertama, nominalisasi atau pembendaan. Pembendaan merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kerja, dan sifat menjadi kata benda. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contohnya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Lalu yang kedua, pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Nah, kalimat pertama dan kedua saling berhubungan yang dihubungkan oleh kata memberlakukan, dan nominalisasi digunakan saat kata benda dibentuk dari kata kerja, misalnya membangun menjadi pembangunan, mendaur ulang menjadi pendaur ulangan, berhasil menjadi keberhasilan, merintis menjadi perintisan. Nah, pembedaan digunakan untuk mengubah kalimat dari bentuk aktif ke pasif, misalnya kita harus mendaur ulang sampah. Pendaur ulangan itu menguntungkan lingkungan dan menghasilkan uang. Informasi baru di akhir kalimat tadi menjadi fokus untuk kalimat berikutnya. Ini upaya agar bentuk tulisan runtut, kohesi, dan koheren. Lalu ciri kebahasaan yang kedua yaitu bentuk pasif dan kata ganti orang. Teks eksposisi umumnya ditulis bukan dalam bentuk orang pertama atau saya, namun lebih berbentuk istilah umum yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau warga negara atau yang berwenang, misalnya ini harus dihentikan. Bentuk pasif dapat digunakan agar ungkapannya lebih formal dan kuat. Bahasa evaluatif menambahkan makna bahasa yang lebih kuat. Misalnya, hal yang paling penting bahwa semua orang. Nah, kata ganti orang sering dihilangkan. Pengarang berbicara secara persuasif tentang orang, tempat, dan hal yang sudah ada di dalam teks. Misalnya dia, mereka, bangsa Indonesia, dan warga negara. Lalu yang ketiga yaitu kosakata. Kosakata yang digunakan sering berupa istilah teknis. Kosakata dapat menyertakan abstrak. Sementara itu, sinonim digunakan untuk menghindari pengulangan dan menjaga agar tetap membaca tulisan. Lalu rantai kata, pasangan kata, sinonim dan antonim, serta rumpun kata yang saling berkaitan makna seperti tanah, regenerasi, dan sumber daya alam banyak digunakan. Kosakata lainnya yaitu kata benda abstrak yang digunakan, seperti kegembiraan, takut, dan kata-kata teknis seperti spesies dan jenius. Persoalan menjadi lebih ilmiah karena merujuk pendapat ahli. Selanjutnya,
yaitu kata emotif digunakan untuk melibatkan perasaan audiens. Misalnya penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Lalu lanjut kosakata lainnya, ciri penting kebahasaan. Ciri penting kebahasaan adalah penggunaan kata tugas atau konjungsi yang berfungsi menghubungkan bagian-bagian teks. Kata tugas ini dapat mengaitkan gagasan, konsep kontras, urutan pikiran, penambahan terhadap gagasan, dan menghubungkan sebab akibat. Contoh kata-kata ini adalah pertama kali, akhirnya, sebagai tambahan, sebab atau karena, sebagai hasil, dan kata di pihak lain. Kemudian kosakata kata tugas. Kata tugas menciptakan kohesi atau keterpautan bentuk dan mengekspresikan hubungan sebab akibat, seperti kata sebab, karena, oleh sebab itu, dan maka. Dan yang terakhir yaitu kosakata alasan. Alasan untuk tindakan atau pilihan ditunjukkan melalui penggunaan kata hubung antar kalimat. Misalnya, bagaimanapun, hal yang mirip, utamanya, oleh karena itu, maka, sebab, dan alasan pertama. Nah, untuk lebih jelas lagi, kalian dapat melihat contoh teks pidato persuasif berikut ini. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya meminta kepada kalian untuk menganalisis struktur teks serta kaidah kebahasaan pada contoh teks pidato persuasif tadi secara berkelompok. Satu kelompoknya bisa beranggota 4 orang. Dimulai dari sekarang ya. Baik, sudah selesai ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian simpan dulu tugasnya. Kemudian selanjutnya kalian membuat pidato persuasif secara individu. Nah, nanti masing-masing presentasi di depan kelas dan membacakan pidatonya. Baik, sudah selesai ya. Nah, siapa dulu yang mau maju ke depan? Eva? Eva mau? Baik, Eva dulu ya. Baik, di sini saya akan membacakan teks pidato tentang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di pagi yang cerah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk berkumpul bersama. Teman-teman yang saya sayangi, sebagai seorang pelajar, sudah selayaknya kita semua mencintai ilmu pengetahuan yang sebagian besar tertuang dalam buku-buku. Buku-buku merupakan jendela ilmu, karena dari sanalah kita akan meraup banyak sekali wawasan, ilmu, dan pengetahuan. Jadilah generasi yang gemar membaca. Mengapa? Membaca akan mendatangkan banyak manfaat, seperti meningkatkan wawasan, kemampuan berpikir, dan menambah peluang untuk sukses di masa depan. Membaca juga mampu menambah konsentrasi dan daya ingat, serta melatih kecerdasan memori kita. Semua tokoh besar nasional maupun dunia pasti punya kegemaran membaca. Contohnya, Bapak B.J. Habibie yang di perpustakaan pribadinya mengoleksi 5.000 buku. Teman-teman, apabila selama ini kalian banyak menghabiskan waktu luang untuk bermain game atau bersenda gurau belaka, maka mulai sekarang alihkanlah untuk membaca buku. Semoga dengan gemar membaca buku, kalian menjadi orang-orang
yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali Eva. Nah, tadi Eva telah berpidato tentang pendidikan. Sekarang Ibu ingin meminta Rati untuk ke depan membacakan pidatonya. Baik, Bu. Di sini saya akan membacakan sebuah teks pidato mengenai lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah dan karunia-Nya kita bisa bertatap muka di sini. Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang saya cintai, sebelum saya memulai pidato ini, saya akan mengingatkan tentang slogan-slogan yang menempel di hampir setiap koridor sekolah kita. Di antaranya, bersih pangkal sehat, kebersihan adalah sebagian dari iman, dan jagalah kebersihan. Akan tetapi, apakah slogan-slogan tersebut telah menggugah kita untuk mengamalkannya? Seringkali kita melihat murid-murid yang membuang sampah sembarangan, baik itu berupa kertas-kertas bekas maupun bungkus-bungkus bekas jajanan mereka. Tentu kita sebagai warga sekolah tidak mau melihat sampah tersebut berserakan di mana-mana. Demi tercapainya lingkungan yang bersih dan nyaman di tempat kita belajar, perlu sekali dilakukan tindakan yang bersifat mengajak kesadaran kepada setiap siswa untuk menjaga kebersihan yang bersifat mengatasi masalah tersebut. Dengan tindakan-tindakan disiplin, diharapkan para pendidik mampu menyadarkan siswa untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolahnya. Sebagai penutup, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk saling bahu-membahu menjaga lingkungan sekolah agar selalu bersih sehingga kita bisa belajar dengan nyaman dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih Rati sudah menyampaikan pidatonya tadi yang berjudul apa? Tentang lingkungan ya. Nah, baik. Seperti yang telah dijelaskan tadi, teks pidato persuasif merupakan kegiatan atau seni mengungkapkan pendapat dengan jelas dan logis yang bertujuan untuk meyakinkan audiens atau para pendengar agar dapat melakukan sesuatu. Dalam artian, teks pidato persuasif ini bertujuan untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Untuk tugas tadi nanti dikumpulkan perwakilan ke meja saya. Nah, saya tutup, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.